Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kekajian Ahad pagi PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama, dan juga mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita masih di bulan Syawal, sehingga topik yang kita akan coba kaji yang berkaitan dengan tuntunan puasa tatawwu secara general atau secara umum, dan nanti kita lanjutkan pembahasan secara khusus yang berkaitan dengan beberapa permasalahan puasa Syawal menurut tarjih Muhammadiyah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang puasa, sebenarnya di dalam referensi kita, pembahasan tentang puasa itu sudah banyak dibahasnya. Misalnya yang pertama HPT jilid 1 itu ada kitab Siam, yaitu putusan Medan tahun 1939. Ada kitab Siam, meskipun di sana belum dibahas tentang shaum tatawwu atau puasa sunnah. Kemudian tahun 1980 di Munas Tarjih ke-21 di Klaten itu juga sudah dibahas shaum tatawwu, puasa sunnah. Dan kemudian putusan Klaten ini tahun 1980. Tapi sebenarnya putusan Klaten itu belum dipublish secara resmi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, tapi kita bisa temukan di publikasi HPT jilid 2 yang diterbitkan oleh PDM Malang. Itu ada publikasi pribadi atau untuk kalangan sendiri. Itu menghimpun 3 Munas Musyawarah Nasional, mulai Munas di Pekalongan tahun 1976, kemudian Munas Klaten tahun 1980, kemudian Munas Malang tahun 1989. Nah, di Klaten tahun 1980 itu dibahas tentang shaum tatawwu. Tapi pembahasan itu nanti dilanjutkan di Munas Padang, Munas ke-26 tahun 2003, sebagaimana yang sudah dipublish di HPT jilid 3. Ini petilan dari HPT jilid 3. Maksudnya saya ambil sendiri itu, yang bukunya tebal itu dibahas tentang shaum tatawwu. Kemudian juga bisa kita temukan pembahasannya di TJA, fatwa-fatwa tarjih itu. Kemudian kita juga nanti akan melihat kitab Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar itu kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, yaitu kakeknya Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Buku ini penting karena buku ini berkaitan dengan koleksi hadis-hadis hukum, sebagaimana kita Bulughul Maram. Tapi hadis yang dihimpun itu lebih banyak daripada Bulughul Maram. Makanya kalau kita di tradisi pesantren itu kalau mengkaji hadis-hadis hukum itu pasti dimulai Umdatul Ahkam. Setelah Umdatul Ahkam nanti baru Bulughul
Maram. Setelah itu baru Muntaqal Akhbar. Setelah itu baru kitab-kitab hadis induk itu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan itu. Urutannya semacam itu nih. Meskipun dua kitab yaitu Umdatul Ahkam dan Muntaqal Akhbar itu tidak populer di masyarakat Indonesia, tapi secara umum kajian berkaitan dengan hadis-hadis hukum itu jenjangnya semacam itu, mulai Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram, baru Muntaqal Akhbar. Menariknya kitab Muntaqal Akhbar ini sering dijadikan referensi di dalam HPT kita. Misalnya HPT jilid 1 itu kalau kita cek bisa dikatakan 75% itu kutipan dari kitab Muntaqal Akhbar. Ya, ini. Nah, Muntaqal Akhbar ini kemudian disarah oleh Imam Asy-Syaukani menjadi kitab apa? Nailul Autor. Jadi kitab yang penting yang sering dirujuk oleh ulama-ulama Muhammadiyah sejak awal. Kemudian nanti kita coba lihat juga kitab yang populer di masyarakat yaitu Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini kitab yang sering dirujuk dalam LBM, Lembaga Bahsul Masail. Kemudian juga kita nanti akan lihat Syarah Umdatus Shalik. Ini kitab Madzhab Syafi'i, tapi menariknya kitab ini menampilkan dalil, tidak sekedar pandangan ulama. Setiap pendapat Madzhab Syafi'i itu disertai pendalilannya. Kemudian yang terakhir kita coba nanti lihat kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Ibnu Rushd. Tapi Ibnu Rushd Al-Hafidh, Ibnu Rushd kakek, bukan Ibnu Rushd Al-Jad. Ibnu Rushd cucu, maaf, Ibnu Rushd cucu bukan Ibnu Rushd Al-Jad. Karena Ibnu Rushd itu ada dua, ada kakek kemudian cucu. Yang pengarang kitab Bidayatul Mujtahid itu cucu. Sebagaimana Ibnu Taimiyah tadi kan juga ada dua, yaitu pengarang kitab Muntaqal Akhbar yaitu kakeknya Ibnu Taimiyah. Artinya setiap ulama itu dzurriyyahnya juga jadi ulama. Biasanya yang terkenal kalau seorang ulama mungkin anaknya tidak begitu hebat, nanti cucunya bakal hebat. Sebagaimana tadi dalam keluarga Taimiyah, keluarga Ibnu Taimiyah itu kakek kemudian melahirkan cucu yang cukup hebat juga. Keluarga Rushdiyah, Ibnu Rushd ini seorang qadhi qudat atau hakim di Andalusia juga nanti melahirkan seorang cucu yang luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang shaum tatawwu, maka apa yang dimaksud dengan shaum tatawwu? Yaitu shaum ya puasa, tatawwu itu mazada alal wajib, sesuatu yang melebihi yang wajib. Maksudnya apa? Ma'uthiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu, puasa yang pelakunya itu diberi pahala dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya, karena statusnya apa? Sunnah. Makanya bisa disebut shaumu tatawwu, bisa disebut apa? Shaumu sunnah atau yang lainnya. Artinya istilah-istilah ini sebenarnya maknanya apa? Sama. Tatawwu, sunnah, mandub, mustahab dan seterusnya. Meskipun sebagian ulama ada yang membedakan, tapi kalau jumhur ulama tidak membedakan. Artinya sinonim atau sama maknanya. Dan puasa tatawwu ini kalau kita lihat memiliki status yang luar biasa, sebagaimana keumuman status puasa. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu hanya untukku, wa ana ajzi bih, dan saya akan membalasnya sendiri. Artinya ibadah yang Allah memberikan balasan secara eksklusif atau secara sendiri itu apa? Ibadah puasa. Ibadah yang lain tidak gitu. Dan kenapa kok demikian?
nanti kalau kita bahas ada beberapa ta'lil atau ulama mencoba menemukan rasionalitas di balik firman Allah ini. Ya di antaranya, karena waktu kita cukup pendek ya, nggak mungkin kita membahas terlalu detail. Di antaranya karena ibadah puasa itu sirun baina rabbihi wa abdihi, atau sirun baina Allahi wa abdi, ibadah yang bersifat rahasia antara Allah dengan hambanya. Artinya orang melakukan ibadah puasa itu tidak tahu, tidak ada yang mengetahui hakikatnya dia puasa atau tidak kecuali Allah. Mungkin pura-pura ngomong puasa, tapi setelah pulang nanti masuk rumah atau masuk kamar kemudian minum, kan tidak ada yang tahu. Makanya tadi fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, kemudian dasar hukum puasa tatawwu, sebagaimana dalam hadis A'rabi, ketika ada orang Badui datang kepada Nabi tanya tentang apa? Islam. Maka Nabi menjawab, Islam itu membaca syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kemudian Nabi menjawab apa? Wasyami Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Ini yang wajib. Kemudian orang Badui tadi bertanya, ya Rasulullah, hal alayya ghairu, apakah ada yang lain? Rasulullah menjawab, la, tidak, illa an tatawwa, kecuali engkau mau melakukan puasa tatawwu. Artinya puasa tatawwu itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, kalau kita membahas tentang keutamaan puasa tatawwu, ini karena pembahasannya cukup panjang ya, saya ambil poin-poinnya saja. Yang pertama, puasa tatawwu itu menjadi perisai dari api neraka, sebagaimana dalam sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'ada akan menjauhkan siapa Allah wajahnya. Tapi ini bahasa dzikrul juz wa yuradu bihi kull, yang disebutkan sebagian tapi yang dikehendaki apa? Semuanya. Allah menjauhkan wajahnya. Alinari, dari neraka, sab'ina qarifan, 70 tahun. Bukan berarti wajahnya saja yang selamat dari api neraka, tapi maksudnya ya semua anggota tubuhnya. Nanti sikilnya tidak kena api neraka. Bukan maksudnya bukan semacam itu ya. Ini bahasanya menyebut sebagian tapi yang dikehendaki apa? Seluruhnya itu. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan puasa itu sholat alaihil malaikah, malaikat akan membaca selawat kepadanya. Selawat itu kan sudah pernah kita bahas ya. Yang pertama dari Allah, kedua dari siapa? Malaikat, kemudian yang ketiga dari manusia. Kalau dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, selawat dari Allah kepada Nabi maknanya apa? Maknanya adalah memberikan rahmat. Tapi kalau malaikat membaca selawat kepada kita maknanya apa? Memintakan istighfar, memintakan ampun untuk kita. Tapi kalau kita membaca selawat untuk Nabi maknanya apa? Mendoakan. Berarti kalau sholat alaihil malaikatu, malaikat itu akan memintakan ampun kepada orang yang berpuasa kepada Allah, atau untuk orang yang berpuasa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, keutamaan puasa itu takfirud dzunub, yaitu apa? Menghapus dosa. Misalnya kalau puasa Arafah itu berapa tahun Bapak dan Ibu sekalian dosa yang dihapus? 2 tahun. As-sanah al-madiyah wal baqiyah, tahun yang lalu dan akan datang. Tapi kalau puasa Asyura 10 Muharram itu berapa tahun? 1 tahun, yaitu as-sanah al-madiyah, sanah tahun yang lalu. Artinya puasa itu bisa menghapus dosa. Tapi yang perlu dicatatnya, ini catatan yang disampaikan oleh HPT kita. Artinya kalau kita tahu puasa itu bisa menghapus dosa, jangan sampai muncul misunderstanding, pemahaman dalam bentuk sikap rojak yang berlebihan, atau berharap yang berlebihan, atau tasawul
memudah-mudahkan dalam beragama. Maksudnya apa? Oh, kalau saya sudah puasa, misalnya tadi apa? Puasa Arafah, berarti saya melakukan maksiat, kan dosa saya sudah diampuni. Nah, semacam itu tasahul atau menganggap remeh di dalam melakukan maksiat. Karena pada esensinya puasa itu apa? Puasa itu komitmen yang otentik untuk apa? Meninggalkan segala perbuatan dosa atau maksiat. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, merefleksikan nilai-nilai puasa dalam perbuatan dan tingkah laku yang nyata. Artinya yang perlu dicatat tadi, ketika keutamaan puasa itu takfirul dzunub, menghapus dosa, bukan berarti orang yang berpuasa itu apa? Boleh menganggap sepele perbuatan maksiat. Justru dengan kita berpuasa berarti semakin optimal kualitas ketakwaan kita kepada Allah, sehingga nilai-nilai atau nilai ruh dari puasa itu yaitu mempuasakan jawarih atau siyamul jawarih, mempuasakan anggota tubuh. Makanya Nabi bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Enggak boleh omong kotor, omong kasar. Fa in syata mau ahadun au qatalahu. Orang yang berpuasa juga tidak boleh terprovokasi. Fal yaqul inni mar'atu imma imra'un shaimun. Kalau diprovokasi hendaklah mengucapkan apa? Sesungguhnya saya orang yang berpuasa. Kemudian malam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amala bi, ucapan dusta itu falaysa lillahi hajah, maka tidak ada bagi Allah kepentingan fi ayyadi at'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makanan dan minuman. Itu beberapa keutamaan yang berkaitan dengan puasa. Dan kemudian berikutnya, ini yang paling penting dari kajian kita, yang berkaitan dengan kaifiyah shaum tatawwu, tata cara puasa tatawwu. Puasa tatawwu itu sebagaimana puasa yang lain, maka dilakukan sebelum kita melakukannya hendaklah kita berniat. Tapi yang menarik dari puasa tatawwu itu niatnya tidak harus dilakukan sebelum fajar. Tapi kalau puasa wajib kan kita harus niat sebelum fajar. Dalam hadisnya apa? Nabi bersabda, malam yujmi isyam, siapa yang tidak menetapkan puasa qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Fala siyamalahu itu tidak ada puasa yang sah atau tidak ada puasa yang utama. Puasa yang sah. Fala siyamalahu itu nafyus sihah, menafikan kesan, bukan nafyul kamal, bukan menafikan keutamaan. Tapi yang dinafikan itu apa? Kesan suatu ibadah, yaitu puasa. Malam yujmi siyam, siapa yang belum menetapkan puasa qabla fajr, sebelum fajar. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Malam yubayyit asyam, siapa yang tidak melakukan tabyid. Tabyid itu apa? Menetapkan niat di waktu malam, atau nak kiye Jawa maknane apa? Malam yubayyit sapa wonge sing ora nginepake niat. Nginepake niat itu maksudnya apa? Menetapkan niat di waktu malam sebelum fajar, itu waktunya apa? Mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar, itu harus niat gitu. Kalau tidak, ya fala siyama lahu. Tapi hadis ini dipahami sebagai puasa yang wajib. Kalau puasa yang sunnah boleh menetapkan niat meskipun sudah terbit fajar. Maksudnya kita baru berniat matahari sudah terbit, itu boleh. Dan dasarnya apa? Dasarnya hadis Aisyah. Di dalam hadis Aisyah dijelaskan, dakhala alayya Rasulullah dzata yaumin. Kata Aisyah, Rasulullah itu masuk ke rumahku suatu hari. Faqala hal innakum min syai'. Ya Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu? Faqulna la. Maka Aisyah menjawab apa? Tidak.
Faqal inni idzan shaimun. Kalau gitu saya puasa. Artinya Rasulullah menetapkan niatnya kapan, Pak? Nah, pagi. Hal indakum min syai'. Dalam hadis yang lain itu pertanyaan Nabi itu apa? Hal indakum min ghadatin. Apakah engkau hal indakum min ghadain? Apakah engkau punya goda? Goda itu makan siang, makanan yang dimakan sebelum zawal. Artinya Nabi tadi baru menetapkan niat itu sudah siang. Meskipun kebanyakan ulama memahami hal indakum min syai' itu makan pagi, tapi kalau kita lihat redaksi yang lain ternyata hal indakum min ghoda, apakah engkau punya makan siang? Berarti Nabi itu baru makan siang, yaitu bertanya kepada Aisyah. Ternyata Aisyah menjawab tidak memiliki apapun yang dimakan. Kemudian Nabi bilang apa? Fa inni idzan shaimun. Kemudian di suatu hari yang lain, summa atana yauman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun. Di suatu hari yang lain atau di suatu kesempatan yang lain, Aisyah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, uhdiya telah diberi hadiah lana untuk kita haisun, apa? Roti hais. Roti hais itu roti yang terbuat dari kurma, kemudian sama akid, sama keju, sama mentega. Itu makanan orang Arab, Pak. Jadi kurma dicampur apa tadi? Keju sama mentega, itu disebut roti hes. Faqala aminihi. Karena Aisyah tadi bilang ada orang yang apa memberikan hadiah yaitu roti hes, maka Rasulullah menginginkan roti tadi. Falaqad asbahtu shaiman. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh saya pada waktu pagi telah puasa. Artinya Rasulullah fa'akala, kemudian Rasulullah membatalkan. Artinya apa? Rasulullah paginya puasa karena mendapatkan hadiah roti hes, Rasulullah membatalkan. Jadi kesimpulannya Bapak ini, puasa sunnah itu dapat dibatalkan, dapat dibatalkan. Tapi kalau jenengan membatalkan, apakah itu maknanya berarti jenengan apa? Mengutamakan? Kalau kasusnya ini kan ada, kalau bahasa kita ada orang yang weweh, Pak. Ada orang yang weweh. Nah itu wewehnya Pak, menunya enak ya. Jenengan pas puasa kok gak dimakan, kok kemejar Pak itu. Kemudian apa? Tadi kok sudah terlanjur puasa, kemudian jenengan batalkan. Apakah maknanya jenengan bukan mengutamakan makanan daripada ibadah? Itu jawabannya gimana? Kalau kita lihat hadis ini kan artinya Rasulullah juga melakukan semacam itu. Rasulullah tadi apa? Ketika mendapatkan roti hes, Rasulullah membatalkan puasanya. Apakah jenengan berani mengatakan kalau Rasul mengutamakan roti hes daripada puasa? Kan tidak gitu. Ya, sehingga puasa sunnah itu fleksibel. Intinya ibadah yang sunnah itu lebih fleksibel daripada ibadah yang wajib. Sebagaimana jenengan melakukan sholat. Kalau kita sholat wajib, maka selama kita mampu tidak boleh melakukan sholat wajib dengan duduk. Tapi kalau jenengan puasa atau sholat sunnah, boleh nggak? Sholat sunnah dengan duduk jenengan mampu berdiri, boleh nggak? Boleh. Gitu. Kenapa? Karena an-naflu awsa minal wajib. Sesuatu yang apa? Sunnah itu lebih luas daripada yang wajib. Sesuatu yang sunnah itu pasti pelaksanaannya lebih fleksibel, lebih mudah. Kenapa? Karena puasa sunnah itu kan sesuatu yang lebih wajib. Yang kedua, jumlah sunnah itu banyak. Kalau pelaksanaannya ketat,
maka orang tidak mungkin melakukan sesuatu yang sunnah. Sehingga syariat memberi kemudahan, sesuatu yang sunnah pasti pelaksanaannya lebih mudah daripada yang wajib. Sehingga puasa sunnah boleh dilakukan niatnya itu meskipun apa? Setelah terbitnya fajar. Sehingga kesimpulan kita, hadis Aisyah ini mentaksis atau mengecualikan keumuman hadis Hafsah. Hafsah sama Aisyah itu sama-sama istrinya Nabi. Hafsah itu istrinya Nabi, Aisyah juga istrinya Nabi. Tapi dipahami hadis Hafsah tadi, siapa yang tidak menetapkan niat sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya, itu puasa wajib. Maka ini masih umum, dikecualikan kalau puasa itu apa? Sunnah, yaitu hadis Aisyah gitu. Kemudian yang kedua yang bisa kita tarik dari hadis Aisyah tadi, orang yang berpuasa sunnah boleh ia berbuka kapan saja ia kehendaki. Artinya fleksibel aja, Pak. Kalau misalnya apalagi dengan punya tamu dari jauh, kemudian jenengan waktu itu apa? Puasa. Kalau tamunya suruh makan sendiri kan gak enak, masih sungkan kan? Kemudian jenengan membatalkan apa? Puasanya itu boleh. Tapi kalau puasa apa? Sunnah. Tapi kalau puasa qadha ya nggak boleh, karena puasa qadha itu puasa wajib gitu. Dan ketika puasa sunnah itu dibatalkan, apakah wajib diqadha? Kalau jumhur tidak, kecuali pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, orang yang puasa sunat dia membatalkan tidak karena udzur maka wajib di qadha. Itu pandangan Imam Malik dan Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama, ya diantaranya Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain termasuk di dalam Muhammadiyah, puasa sunat itu apa? Ketika dibatalkan tidak wajib untuk di qadha. Artinya fleksibel gitu. Ya, misalnya dalam Fathul Mu'in dikatakan apa? Man talab basa bisaumi tatawwu'in aw sholati. Siapa yang melakukan puasa tatawwu atau sholat tatawwu, falahu qat'uhuma, maka boleh bagi keduanya untuk membatalkan. La nusuka tatawwu. Tapi kalau ibadah haji atau umrah meskipun sunnah tidak boleh dibatalkan. Wa man talabbasa bi qadha'i wajibin, siapa yang melakukan qadha wajib, maksudnya qadha puasa wajib, haram qad'uhu, haram untuk dibatalkan. Kemudian berikutnya Pak, ini yang paling penting ya, di dalam tuntunan puasa tatawwu dalam HPT kita. Tadi kalau kita urutkan ya, yang pertama kaifiyah shaum tatawwu itu yang pertama apa? Niat. Kemudian niat tadi apa? Boleh dilakukan meskipun sudah terbit fajar. Kemudian yang ketiga apa? Puasa tatawwu itu boleh dibatalkan sewaktu waktu dan tidak wajib untuk diqadha. Kemudian yang keempat, ini hendaklah pasutri, pasangan suami istri bermusyawarah ketika di rumah. Maksudnya tidak bepergian. Maksudnya apa? Maksudnya suami istri ketika salah satu mau melakukan puasa hendaklah bermusyawarah. Bermusyawarah atau minta izin. Kalau pasutri berarti suami istri. Yang laki-laki mau puasa izin istri, yang istri mau puasa izin suami. Tapi kalau kita pikir klasik Pak, semuanya bilang yang wajib izin itu siapa? Istri. Misalnya dalam Fathul Mu'in ya, dalam Fathul Mu'in dikatakan wa yahrumu ala zaujah, haram bagi istri antasuma tatawwu'an, melakukan puasa sunnah, wa zawjuha hadirun, sedangkan suaminya ada di rumah, illa bi'idni, kecuali dengan
izinnya, au ilmi ridhohu, atau diketahui kebolehan dari suami tadi. Ini pandangan kita apa? Fikih klasik. Semua kita fikih klasik, Pak. Semua madzhab bilang kalau istri itu mau puasa sunnah wajib minta izin suaminya, atau minimal istrinya tahu suaminya mengizinkan. Artinya kewajiban minta izin itu hanya ditunjukkan pada istri. Kalau suami, Pak, tadi kalau kita pikir klasik apa? Bebas. Bebas itu apa? Tidak ada kewajiban minta izin istri. Tapi yang menariknya, Pak, justru HPT kita bilang itu pasutri, pasangan suami istri. Artinya laki-laki mau puasa sunnah minta izin pada istri. Kenapa, Pak, demikian? Kalau kita lihat ya di kitab fikih klasik itu, sebagaimana dalam Fathul Mu'in atau kitab mazhab-mazhab yang lainnya. Kitab Fathul Mu'in itu kan ke mazhab apa? Syafi'i. Atau mazhab yang lain itu hanya mendasarkan pada satu hadis. Ada beberapa hadis, Pak. Ada hadis Abu Hurairah, itu kalau yang disebutkan di Bulughul Maram. Di HPT kita itu disebutkan hadis Sofwan ibn al-Mu'attal. Sofwan ibn Mu'attal, Pak, itu kan orang yang baru menikah, masih muda baru menikah. Istrinya itu sangat soleh, Pak, sangat solehah ya. Sering melakukan apa? Puasa. Kalau istrinya itu melakukan puasa sama Sofwan ibn Mu'attal itu dipaksa untuk muka. Suami istrinya nggak terima, konsultasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya suami Sofwan ibn Mu'attal, kalau saya puasa itu dipaksa untuk muka. Maka Rasulullah ketika itu mengatakan apa? La tasumum ra'atun illa bi'idni zawjiyah. Janganlah seseorang itu puasa kecuali dengan izin suaminya. Ketika Sofyan ditanya oleh Rasulullah, ya Sofyan, kenapa engkau apa? Menyuruh istrimu untuk muka atau untuk berbuka pada saat apa? Berpuasa. Jawabannya Sofwan ibn Mu'attal, ya Rasulullah, ini rojulun sabun atau ini sabun, ya Rasulullah, saya seorang yang masih muda, fal asbir, maka saya tidak bisa apa? Menahan nafsu itu. Kemudian Rasulullah ketika itu marah-marah dan mengatakan apa? La tasum imra'atun illa bi'idni zawjiyah. Wanita itu tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Kenapa kok demikian? Karena memenuhi hak kebutuhan biologis itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Padahal ibadah yang dilakukan ibadah wajib atau sunnah? Sunnah. Maka sesuatu yang sunnah tidak boleh menghalangi yang wajib. Sehingga kesimpulannya apa? Istri wajib meminta izin suaminya ketika mau berpuasa. Memenuhi kebutuhan biologis seorang suami hukumnya wajib. Melakukan ibadah puasa yang ini hukumnya hanya sunnah. Sehingga sesuatu yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Tapi kita fikir klasik hanya melihat di satu hadis saja, belum melihat hadis yang lain. Misalnya hadis yang lain itu hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn As itu seorang laki-laki yang kebangetan solehnya. Kebangetan solehnya itu maksudnya itu puasa. Kalau malam apa? Tahajud. Jangan kalau punya suami kayak itu suka atau enggak, Bu? Suaminya kalau siang selalu puasa, enggak pernah berbuka. Kalau malam selalu tahajud, suka atau enggak, Bu? Suka, Bu? Nah, kalau tiap hari puasa itu kapan kerjanya itu? Kalau tiap malam itu tahajud, jenengan kapan disentuh itu? Maka ketika Rasulullah tahu Sofwan apa? Abdullah ibn Amr ibn As itu semacam itu, maka sama Rasulullah ditegur. Dan Rasulullah mengatakan, sum wa aftir. Ya terkadang puasa, terkadang apa?
berbuka. Wa qum wa nam, terkadang tahajud, terkadang apa? Tidur gitu. Artinya ibadah itu apa? Sangat moderat gitu. Dan ketika itu Rasulullah, di antara yang dikatakan Rasulullah, wa inna li zaujika alaika apa? Hakon, sesungguhnya istrimu itu punya hak atasmu. Artinya ini ditujukan kepada apa? Abdullah ibn Amr ibn As, supaya Abdullah ibn Amr ibn As itu memperhatikan hak biologis istri, sehingga dalam pandangan tarjih itu tidak menggunakan satu hadis, tapi membaca beberapa dalil kemudian dipahami apa? Dengan kesatuan makna. Di samping itu, di dalam Al-Quran ada perintah untuk bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Umat Islam itu harus bermusyawarah. Kemudian dalam ayat yang lain juga dikatakan apa? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan sedang dia beriman. Artinya amal soleh itu boleh dari laki-laki, boleh perempuan, tidak ada perbedaan gender. Wa mu'min, syaratnya harus beriman saja, tapi tidak ada persyaratan gender untuk beramal soleh. Artinya istri boleh melakukan amal soleh, suami juga boleh melakukan amal soleh. Nah, dengan manhaj tarjih kita, ini sudah sering kita bahas ya. Di dalam manhaj tarjih itu ada prosedur teknis yang membahas tentang asumsi. Ada asumsi integralistik, ada asumsi apa? Hierarkis. Asumsi integralistik itu apa? Memostulasikan teori keabsahan kolaboratif berbagai elemen-elemen sumber tentang norma. Maksudnya majelis tarjih ketika mengkaji teks-teks agama itu tidak hanya pada satu teks, tapi teks-teks yang banyak itu dibaca secara apa? Secara integralis, kemudian baru disimpulkan sebuah apa? Kesimpulan. Meskipun suatu norma atau suatu hukum itu kalau didasarkan satu teks saja itu sudah sah Pak untuk menetapkan sebuah hukum, tapi kebenarannya itu masih zonni atau probable, artinya potensi untuk salah. Tapi ketika sebuah hukum atau norma itu didasarkan pada sumber yang banyak, kebenarannya itu dari yang sifatnya zonni, probable, menjadi apa? Qat'i atau substantif. Maka majelis tarjih dalam proses operasional sumber itu menggunakan apa? Metode apa? Istiqra' maknawi, yaitu induktif apa? Tematis. Maksudnya apa? Dalam menentukan diktum tadi, pasutri adalah bermusyawarah. Tidak hanya istri minta izin suaminya, itu melihat 4 dalil tadi. 2 dalil dari Al-Quran, wa amruhum syura bainahum man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ini kan tidak bicara tentang gender. Kalau seorang istri boleh melakukan amal soleh. Kemudian 2 hadis, yaitu hadis Abdullah ibn Amr ibn As dan hadis Sofyan ibn Mu'attal. Yang hadis Abdullah ibn Amr ibn As ini bicara hak istri. Kalau hadis Sofyan ibn Mu'attal itu hak suami. Tapi kalau kita pikir klasik Pak, itu hanya melihat hadis Sofyan ibn Mu'attal, hanya melihat hak apa? Suami, sehingga yang wajib minta izin apa? Istri. Nah, ini pembaruan atau tajdid dalam fikih Muhammadiyah Pak, meskipun tidak begitu menguntungkan jenengan. Kenapa demikian? Kan tadi jenengan mau puasa juga minta izin, tapi minta izin itu tidak harus bermusyawarah secara resmi ya, paling tidak ngasih pemberitahuan. Itu kalau istri misalnya diam, atau artinya diamnya menunjukkan boleh, tidak berontak, itu kan berarti sudah minta izin.
Kemudian yang kedua, di manhaj tarjih itu ada asumsi hierarkis. Ini pernah kita kaji secara detail dulu. Bahwasanya norma itu berjenjang. Yang pertama apa? Basic values atau al-qiyam al-asasiyah atau apa? Prinsip-prinsip dasar. Ini normanya diambil dari norma teologis, yuristik, dan etik. Kemudian yang kedua baru membentuk apa? General principles atau al-usul al-kulliyah, yaitu deduksi dari prinsip dasar dan abstraksi dari norma-norma konkret. Ini biasanya diteorisasikan dalam kaidah-kaidah apa? Fikih. Kemudian baru membentuk konkret law atau al-ahkam al-far'iyah, hukum-hukum konkret, yaitu apa? Kualifikasi dan kategorisasi suatu hukum yang 5 itu, misalnya wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah itu. Artinya hukum itu berjenjang. Sudah pernah kita kajian secara detail. Dan sehingga bisa kita tarik kesimpulan, Pak. Kenapa majelis tarjih bilang pasutri hendaklah bermusyawarah ketika mau melakukan puasa. Nilai-nilai dasarnya dalam Islam, Pak. Nilai dasar itu ada prinsip musyawarah. Yang kedua prinsip apa? Persamaan, yaitu al-musawah atau equality. Artinya apa? Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Kemudian ditarik asas-asas umum, yaitu apa? An-nisa'us syaqaiqu rijal, wanita itu saudara laki-laki. Artinya hukum itu ketika berlaku untuk laki-laki berlaku untuk perempuan, kecuali ada dalil yang mengecualikan secara khusus. Baru diambil peraturan konkret, yaitu apa? Pasutri bermusyawarah, tidak hanya istri yang meminta izin pada suami. Itu cara istinbat yang dilakukan oleh majelis tarjih tadi, yaitu dengan 2 asumsi tadi, yaitu asumsi integralistik. Membaca teks itu tidak hanya satu hadis ditarik sebuah hukum, tapi melihat banyak hadis dan banyak dalil, kemudian dipahami dengan tadi induktif tematis atau istiqra maknawi. Yang kedua menggunakan tadi teori jenjang norma, bahwasanya norma itu tidak langsung terbentuk sebuah hukum, tapi ada norma yang memayunginya, mulai dari apa tadi? Nilai-nilai dasar, kemudian asas-asas umum, baru muncul sebuah hukum yang konkret, yaitu kategorisasi sebuah hukum. Bisa dipahami ya? Kan sudah sering kita kaji ini sudah saya belancang, maksudnya sudah saya cepatkan karena kan sudah pernah kita kaji secara detail. Kemudian berikutnya, puasa-puasa sunnah itu jumlahnya banyak ya. Ada yang sifatnya itu usbu'i, yaitu mingguan. Misalnya puasa Daud, kemudian puasa apa? Senin Kamis, itu kan sifatnya mingguan. Bisa juga sifatnya itu syahrian, tiap bulan. Itu puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Kemudian ada yang sifatnya itu tahunan. Bisa puasa Tasu'a, puasa apa? Asyura, 6 hari dari bulan Syawal, kemudian puasa Arafah maupun yang lainnya, itu sifatnya apa? Tahunan. Yang menjadi pembahasan kita, karena kita masih di bulan Syawal, yaitu tentang puasa Syawal. Puasa Syawal itu puasa yang dilakukan di bulan Syawal. Kemudian jumlah hari puasanya yaitu 6 hari. Hukumnya apa? Kalau di APT kita itu termasuk puasa sunnah sebagaimana pandangan jumhur ulama. Tapi menariknya Pak, Imam Malik itu justru menganggap makruh puasa Syawal. Makruh itu apa? Suatu yang lebih baik ditinggalkan. Berarti kalau jenengan lebih baik meninggalkan puasa Syawal. Kalau meninggalkan puasa Syawal dapat pahala, meskipun kalau melakukannya tidak berdosa, tapi pena yang meninggalkan. Itu pandangan Imam Malik.
perlu dipublikasikan ya. Ini termasuk kita publikasikan ya. Tapi kita lihat sejauh mana nanti kesimpulan Imam Malik itu. Misalnya kalau kita lihat di kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rushd, itu mazhabnya apa? Malikiyah, mazhabnya Maliki. Tapi justru beliau tadi tidak sepakat terhadap mazhab Maliki. Di sana dikatakan wa amma sittu min Syawal, adapun puasa 6 hari daripada bulan Syawal, fa inna tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa Syawal itu ada dasarnya dari Nabi, karena Nabi bersabda, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami, dari siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal, seakan-akan ia puasa 1 tahun. Imam Ibnu Rushd bilang hadisnya sabit, hadisnya valid dari Rasulullah. Illa anna Malikan, kecuali Imam Malik itu kaidah menganggap makruh. Hanya saja Imam Malik apa bilang makruh. Alasannya Imam Malik apa? Imma makhafatan ayyul hikan nasu bi Ramadan ma laysa fi Ramadan. Alasannya Imam Malik takut kalau orang-orang itu menjadikan puasa 6 hari dari bulan Syawal itu termasuk puasa wajib daripada bulan Ramadan. Jadi orang awam Pak atau Bu, kalau semua umat Islam ini kalau Syawalan yang semuanya puasa, itu orang awam akan beranggapan apa? Puasa Syawal itu seolah-olah wajib kayak bulan Ramadan. Karena Imam Malik khawatir sesuatu yang wajib tidak boleh, sesuatu yang sunnah tidak boleh dipahami sesuatu yang wajib. Maka Imam Malik apa? Kalau semuanya puasa Syawal maka hukumnya malah makruh itu. Karena khawatir itu. Khawatir apa? Ketika ini dipahami wajib, maka sesuatu yang tidak boleh itu apa? Ijabu malam yajib, itu di Sulam Taufik ya, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu kan nggak boleh. Sehingga Imam Malik apa? Menggunakan prinsip satu dari apa? Satu dari itu menutup jalan yang menuju kerusakan. Tadi apa? Suatu yang sunnah sehingga menjadi wajib, maka Imam Malik memakruhkan. Ini kemungkinan yang pertama. Wa imma li annahu la'allahu lam yablughul hadis. Kata Imam Ibnu Rushd, barangkali Imam Malik belum sampai hadis yang kita sebutkan tadi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal kayak puasa setahun. Meskipun hadisnya itu sahih, rawahu Muslimun. Tapi rawahu Muslimun itu kita katakan ini bukan pada zaman Imam Malik, Pak. Karena Imam Malik itu lebih senior daripada Imam Muslim. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim. Gitu. Aulam yasiha indahu, atau hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi itu dianggap tidak sahih dalam pandangan Imam Malik, sehingga Imam Malik tadi apa? Menganggap puasa Syawal itu hukumnya makruh. Tapi pendapat Imam Malik ini, kalau kita lihat keterangan hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi, terbantahkan. Dan Imam Ibnu Rushd sendiri yang mazhabnya Maliki, dia justru menampilkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga ulama-ulama Malikiyah Pak, yang sekarang itu juga mengkritik pendapat Imam Malik itu. Dianggap pendapat Imam Malik itu karena tadi dengan beberapa kemungkinan, bisa jadi Imam Malik karena takut orang awam menjadikan puasa Syawal itu wajib. Yang kedua, barangkali hadis Abu Ayyub Al-Ansari itu tidak sampai pada Imam Malik, atau hadis itu sampai pada Imam Malik tapi dalam kriteria penyeleksian atau verifikasi hadis dalam pandangan Imam Malik belum dianggap apa? Sahih atau valid. Sehingga yang menjadi kesimpulan kita,
puasa Syawal ya tetap hukumnya apa? Sunnah, sebagaimana pandangan jumhur ulama. Dan di dalam permasalahan puasa Syawal ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita coba dalami ya. Apakah puasa Syawal itu wajib dilakukan secara mutatabi'atan, berurutan atau tidak? Atau boleh mutafariqatan atau apa? Terpisah-pisah gitu. Kalau kita lihat di dalam hadisnya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, di sana dikatakan apa? Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, thumma atba'ahu, thumma kemudian ia mengikutinya sitan min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal, karena kasiyami dahri, sebagaimana puasa 1 tahun. Yang kita perlu analisa di dalam manhaj tarjih itu ada metode taklili, ada metode bayani, maaf, yaitu melihat semantik atau kajian ke bahasaan. Karena dalam pembahasan usul fikih itu, teori penggalian hukum itu yang perlu dibahas adalah tentang tentang bahasa. Bahasa itu penting, menyimpulkan sebuah hukum. Sehingga kalau orang belum bisa bahasa Arab, Pak, itu tidak mungkin menjadi ulama. Kalau dai boleh ya, karena dai itu siapa saja ya. Tapi kalau ulama belum bisa, karena tidak memenuhi kualifikasi. Karena penyimpulan sebuah hukum itu diantaranya sebagian besar berkaitan dengan pemahaman teks. Kalau memahami teks atau nas saja masih bermasalah, gimana dia menjadi seorang ulama gitu. Dan di sana dikatakan summa, ada conjunction atau kata menghubung atau konjungtor namanya summa, yaitu harful apa? Harful atof. Di dalam bahasa Arab, huruf atof atau huruf penghubung atau conjunction atau konjungtor itu apa saja? Wawu, fa, summa maupun yang lainnya, banyak ya. Tapi dalam pembahasan kita 3 ini. Yang pertama wawu. Wawu itu artinya dan. Wawu itu artinya apa? Dan. Menunjukkan urutan waktu atau tidak? Kalau wawu itu menunjukkan urutan waktu atau enggak? Tidak. Yang penting menghubungkan 2 hal. Tidak perlu untuk dijelaskan urutan waktunya. Misalnya saya dan jenengan berada di ruangan, saya tidak bicara siapa yang lebih datang duluan, bisa saya dulu atau jenengan dulu. Kalau wawu berarti tidak berbicara urutan waktu. Kalau summa itu kemudian, kalau fa itu lalu dan kemudian, itu pasti bicara tentang urutan waktu. Hanya saja perbedaannya apa? Kalau fa lalu itu menunjukkan urutannya langsung. Kalau summa itu ada jedanya, dan jedanya tidak terbatas. Sehingga dipahami tadi, Pak, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitan min Syawal. Di sana pakai thumma, berarti ada jeda yang tidak terbatas. Tidak harus puasa Syawal itu berurut-urutan atau dikerjakan langsung setelah hari raya Idul Fitri. Karena dalam hadis yang lain, Pak, hadis Ibnu Majah ya, man shoma Ramadhana wa sittata ayyam ba'dal fitri, setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri itu kan tanggal 2 Syawal kan? Sehingga dipahami oleh majelis tarjih dan pakai thumma, tidak pakai fa. Berarti puasa Syawal itu tidak harus apa? Berurut-urutan, dan juga tidak harus dilakukan setelah apa? Idul Fitri itu. Kemudian berikutnya, kalau jenengan
punya hutang puasa. Ya, biasanya ibu-ibu itu kalau wanita masih subur itu pasti puasanya bolong gitu. Kalau masih haid kan pasti apa? Bolong gitu. Ketika punya hutang puasa itu bolehkah sawalan dulu atau qadha dulu? Sawal. Enggak. Sawal dulu. Kalau bapaknya qadha dulu, kalau ibunya sawal dulu. Kenapa bukan sawal dulu? Oh gitu. Tapi masalahnya kalau jenengan sawal dulu, hadisnya bilang man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan. Tapi kalau jenengan masih punya hutang tuh, sudah puasa Ramadan belum? Sudah, tapi belum lengkap. Nabi bilang man shoma Ramadannya itu siapa yang berpuasa bulan Ramadan yang sudah lengkap. Kalau kita punya hutang berarti belum man shoma Ramadhana kamilan, belum lengkap. Baru apa? Tsumma atba'u sitan min Syawal, kemudian baru diikuti 6 hari dari bulan Syawal. Itu gimana kalau orang punya hutang itu? Misalnya ibu-ibu haid, bisa juga laki-laki kan sakit. Itu kalau punya udzur. Tapi rata-rata ulama bilang ini kalau punya punya hutang puasa tapi liudrin karena udzur. Tapi kalau tidak karena udzur itu wajib diqadai secara langsung. Kenapa? Kan kalau tidak punya udzur kan dia mau ke puasanya dosa juga kan, karena tidak punya udzur, sehingga harus diqadai secara fauran langsung. Maksudnya bagi orang yang punya udzur syar'i, misalnya ibu-ibu apa? Haid tadi, atau misalnya bisa juga laki-laki karena sakit, itu qadha dulu atau puasa Syawal dulu. Kalau kita lihat hadisnya man shoma Ramadhana, berarti seolah-olah apa? Puasa Ramadannya apa? Komplit. Tsumma, kemudian kan berarti Ramadan dulu komplit baru Syawalan. Sehingga kesimpulan kita bagaimana? Kesimpulan kita kalau kita mau apa? Terhindar dari perdebatannya, jenengan apa? Qadha dulu. Tapi qadha dulu itu belum tentu mudah. Ya kalau hutang puasanya hanya sehari 2 hari. Tapi kalau lebih dari itu, apalagi baru niat puasa Syawalnya sudah mepet gitu. Kalau yang semacam itu boleh apa? Syawalan dulu. Tapi kalau jenengan mau ingin tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, qadha dulu. Tapi kalau memungkinkan, karena kalau syawalan dulu sebagian ulama memahami boleh, sebagian yang lain ya boleh, hanya saja nggak dapat keutamaan kayak puasa 1 tahun. Kenapa? Karena puasa Ramadannya belum segenap gitu. Bagi yang memahami boleh itu mengikuti mazhab Aisyah ini mazhab jenengan Bu. Mazhabnya Aisyah itu enak ya. Mazhabnya Aisyah bagaimana? Kata Aisyah apa? Kanat yakunu alayya shaumu min Ramadan. Saya punya hutang puasa daripada bulan Ramadan. Kata Aisyah, fama astati'u an aqdiyahu. Saya tidak bisa mengqadhanya illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan apa, Bu? Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Berarti Aisyah itu punya puasa Ramadan kemarin itu, Bu. Qadhainya baru Sya'ban. Mau mepet bulan Ramadan tahun depan. Wa dzalika limakani Rasulullah, karena hal itu
karena posisi Rasulullah. Ini kalau ikuti madzhab Aisyah enak. Nah, ini Aisyah itu qadainya di bulan Sa'ban. Yang menjadi pertanyaan, apakah Aisyah itu tidak puasa sunnah? Qadainya saja bulan Sa'ban, karena ada Syawal, ada Arafah, ada Asyura dan seterusnya kan. Aisyah puasa sunnah atau enggak? Hah? Puasa atau enggak? Puasa. Berarti Aisyah apa kalau jenengan kita katakan puasa? Puasa sunnah dulu, pokoknya belakangan. Ini mazhabnya apa? Aisyah, karena tidak mungkin jenengan bisa pahami Aisyah itu kalau gitu tidak pernah puasa sunnah. Kalau jenengan katakan qadha dulu baru puasa sunnah kan gitu. Artinya kan Aisyah apa? Di qadhanya saja bulan Sa'ban ya. Itu kalau pandangannya Aisyah ya. Tapi kalau jenengan memungkinkan ya tadi qadha dulu baru Syawalan, itu kalau hutang puasanya sedikit dan juga waktu Syawal tidak mepet. Misalnya sudah niat puasa Syawal sejak awal, tapi kalau awalnya belum, baru muncul niat untuk puasa Syawal, tidak sudah mepet, punya qadha yang banyak, dan sehingga Syawalan dulu mengikuti madzhab apa? Aisyah. Yang kedua, qadha bulan Ramadan itu apakah segera? Artinya segera ditunaikan. Padahal ayatnya bilang fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin ukhra itu kan hari-hari yang lain itu selain Ramadan. Ya berarti bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan, tidak harus di bulan Syawal. Itu apa? Kesimpulannya. Kemudian tadi kita katakan puasa Syawal itu apakah berurut-urutan atau boleh tidak berurut-urutan. Memang dalam madzhab Syafi'i itu disunahkan puasa Syawal itu yang pertama ittisalu biyaumil id, bersambung dengan hari id. Berarti apa? Tanggal 2 Syawal. Yang kedua mutatabi'ah, berurut-urutan. Ini pandangan madzhab apa? Syafi'i. Meskipun dalam pandangan madzhab Syafi'i ini hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Meskipun kalau pengikut Syafi'iyah tidak melakukan ini, puasa Syawalnya tidak bersambung dengan Id, maksudnya tidak dilakukan tanggal 2 Syawal, dilakukan tidak berurut-urutan, itu tetap mendapatkan apa? Sunnah puasa, pahala puasa Syawal. Tapi yang lebih baik semacam itu, bersambung dengan hari raya Id, kemudian dilakukan secara apa? Berurutan, sehingga mulai puasa Syawal tanggal 2 Syawal, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 apa? Raya Kupat. Sehingga memunculkan tradisi apa? Kupatan itu sebenarnya ekspresi dari pemahaman mazhab Syafi'i yang diimplementasikan dalam sebuah budaya. Maksudnya kalau setelah Ramadan apa? Puasa Syawal dimulai tanggal 2 Syawal, baru ditutup dengan hari raya Kupat. Itu kan sebenarnya pengikut Syafi'iyah mencoba mengekspresikan pemahamannya menjadi sebuah budaya, maksudnya dalam konteks Nusantara. Tapi sekarang yang masih itu kupatannya Pak, tapi kalau tradisi puasanya enggak hilang. Kenapa? Karena beberapa faktor Pak. Yang kedua masih riayan, dengan nanti riayan kok menenguai atau yang lainnya masih makan jajan kok jenengan diam saja gitu. Itu susah, berat gitu. Sehingga pengikut Syafi'iyah sekarang juga tidak mengikuti rumusan mazhabnya.
Nah, sehingga dalam tarjih kenapa kok dikatakan apa? Puasa Syawal itu tidak harus berurutan, tidak harus disambung pas setelah hari raya Id, karena di sana dikatakan wali itlaqil hadis min ghairi ta'yini ahadihima, karena hadisnya itu mutlak. Artinya apa? Tidak menentukan apa? Harinya apakah berurut-urutan atau tidak. Yang kedua, pemahaman itu Pak, itu lebih fleksibel dalam konteks apa? Sekarang, sehingga warga Muhammadiyah tidak harus terburu-buru nanti tanggal 2 Syawal sudah puasa, bisa menunggu belakang-belakangan nggak apa-apa, apalagi masih apa? Lebaran, karena dianggap tidak ada keutamaan baik kita mendahulukan atau maksudnya disambung setelah hari raya berurut-urutan atau terpisah-pisah, itu tidak ada penjelasan dalam hadisnya. Sehingga ini prinsip apa taisir. Kemudian yang penting melakukan puasa Syawal, tidak harus tadi tergesa-gesa. Sehingga kalau kita mengikuti pandangan Mazhab Syafi'i itu implementasinya susah Pak. Nah, karena tadi masih waktu Lebaran. Mungkin demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Ini pertanyaannya sebenarnya banyak, tapi saya stop satu saja. Ini apa namanya, tentang apa namanya, niat puasa dari Hafsah tadi, hadisnya Hafsah falasiyamalahu itu kalau diartikan untuk puasa wajib itu kelihatannya kok belum tepat, karena itu bisa juga diartikan bahwa puasa wajib untuk mengqadha. Karena kita tahu ketika puasa wajib, semua orang itu ketika malam itu sudah malam Ramadan mesti wis niat bulan Ramadan, pasti siangnya puasanya puasa Ramadan, entah dia niat atau tidak. Tetapi kalau itu untuk puasa di luar bulan Ramadan, untuk ibu-ibu yang mengqadai ibadah yang bolong-bolong ibadah puasa tadi, itu kan perlu dia harus berniat dulu supaya puasa saya ini jadi puasa Syawal ataukah puasa sunat yang lain, ataukah memang saya harus mengqadha puasa yang sudah bolong karena halangan tadi. Yang mana? Terus yang kedua adalah tentang pasutri tadi kan. Pasutri tadi ini kelihatannya yang diambil majelis tarjih ini menyelisih daripada kitab-kitab fikih klasik. Ini dasarnya wa'in li zaujika haqqon wa inna li zaujika haqqon. Ya. Dan yang kedua adalah la tasumu imra'atu illa bi'idni zaujiha. Nah, ini kalau untuk laki-laki li zaujika haqqon, untuk istrimu itu ada hak. Itu kan kelihatannya kitab hadis itu hanya ditujukan kepada Ibnu Umar saja itu ya. Abdullah Ibnu Umar saja. Kan Ibnu Amr. Oh, saya musnya gede kayak soalnya. Lah itu kelihatannya kok cuma satu hadis saja itu untuk mewakili, dan padahal yang ditegur oleh Nabi itu hanya Umar Ibnu Amr ya. Siapa tadi? Abdullah Ibnu Amr tadi. Kan kita kan bukan Umar kan gitu. Semua orang laki-laki di sini kan bukan Umar. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Yang pertama tentang niat ya. Niat dalam puasa itu ada 4 mazhab.
Yang pertama mazhab Maliki. Mazhab apa? Maliki. Kalau mazhab Maliki itu niat itu wajib sebelum fajar, baik untuk puasa wajib maupun puasa sunnah. Mazhab Maliki menggunakan keumuman hadis Hafsah. Hadis apa? Hafsah. Nabi mengatakan malam yujmi isyama qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang tidak menetapkan niat sebelum fajar, tidak menetapkan puasa sebelum fajar, puasa ini ya puasa wajib dan puasa sunnah, fala siyamalahu, tidak ada puasa baginya. Itu menurut mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki, baik puasa wajib maupun puasa sunnah itu niatnya harus dilakukan sebelum fajar. Tapi mazhab Maliki punya pendapat yang longgar. Dalam arti apa? Niat puasa Ramadan itu boleh cukup di awal Ramadan. Misalnya saya niat puasa 1 bulan Ramadan secara penuh, menurut Imam Malik itu sudah sah. Kalau menurut mazhab Syafi'i repot Pak, karena setiap hari, makanya nawaitu soma boten itu dibaca tiap hari, karena dianggap puasa itu tiap harinya ibadah yang tersendiri. Meskipun jumlahnya 29 atau 30, tapi kan ibadah sendiri tidak bisa dipaketkan gitu. Itu kalau pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita di Muhammadiyah, pokoknya niat itu fleksibel Mas. Pokoknya kalau hati sudah ada kerantet, ada kehendak, itu sudah selesai di Muhammadiyah gitu ya. Meskipun para ulama sibuk bicara tentang niat gitu. Kemudian kalau mazhab Syafi'i dan Hambali itu dibedakan. Kalau puasa wajib niatnya harus dilakukan sebelum fajar berdasarkan hadis Hafsah. Kalau puasa sunnah boleh dilakukan setelah terbitnya fajar. Meskipun tadi Nabi baru mau makan siang baru menetapkan apa? Niat, yaitu hadis Al-Islam. Dipahami hadis Hafsah ini umum, maka ma min umumin illa waqad khussisa. Tidak ada redaksi yang umum kecuali bisa dikecualikan. Omongan kita Pak, itu pasti masih umum. Masih umum. Tidak ada kita bicara spesifik, itu tidak ada. Pasti masih bisa dikecualikan, ditaksis itu. Sehingga hadis Hafsah itu dikecualikan hadis Aisyah. Dipahami hadis Hafsah untuk puasa wajib. Sehingga kalau puasa wajib niatnya harus ditetapkan di waktu malam sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah memakai hadis Aisyah, mengecualikan Nabi pernah baru niat puasa ketika mau makan siang. Menunjukkan kalau puasa sunnah niatnya boleh sebelum fajar. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah itu kayak yang masih ada dikatakan tadi. Yang wajib itu, yang wajib menetapkan sebelum fajar itu kalau wajib tapi bukan puasa Ramadan. Biasanya puasa qadha. Puasa qadha itu ya meskipun qadha yang Ramadan. Atau misalnya puasa nadar, puasa kafarah, ini kan wajib juga kan? Tapi selain puasa Ramadan itu yang harus ditetapkan niatnya sebelum fajar. Karena bagi Imam Abu Hanifah kalau puasa Ramadan itu meskipun setelah fajar nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini bulannya bulan Ramadan, baik dengan kehendak atau tidak, itu di hatinya ya tetap sebagai orang Muslim, ya ayyuhalladzina amanu, ya tetap niatnya puasa. Nggak ada umat orang Islam yang di bulan Ramadan niatnya berbuka, itu nggak ada dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Sehingga niat puasa sebelum fajar itu baru wajib untuk puasa yang wajib, tapi selain puasa bulan Ramadan. Biasanya puasa nadar, puasa kafarah gitu. Itu bagi Imam Abu Hanifah gitu. Nah, kalau tarjih itu sama dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Dipahami yang hadis Hafsah itu untuk puasa
wajib. Puasa wajib itu ya semua bentuk puasa wajib, baik Ramadan, kafaroh, nazar maupun yang lainnya. Itu puasanya harus ditetapkan sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah tadi boleh setelah fajar. Dan mazhab ini yang lebih fleksibel, Pak. Fleksibel itu artinya tadi berkaitan dengan kaidah kalau yang wajib itu lebih sempit daripada yang sunnah, atau yang sunnah itu lebih luas daripada yang wajib gitu. Itu ya kesimpulan tarjih. Berarti sama dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Kalau puasa wajib niatnya harus sebelum fajar. Tapi kalau niat sunnah, puasa sunnah boleh setelah fajar. Tapi tarjih lebih mudah lagi. Dalam permasalahan niat itu tidak pernah dibahas secara detail sebagaimana dalam fikih-fikih madhab gitu. Kalau dalam fikih madhab, puasa itu minimal yang pertama tabyid, menetapkan niat di waktu malam. Yang kedua takyin. Takyin itu menentukan jenis puasanya. Makanya niat puasa yang lengkap dalam madhab Syafi'iyah, nawa itu soma wadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu rumusan di Fathul Mu'in. Wa yundabu nutquha, dan disunatkan untuk mentalafutkan, sehingga setelah apa? Setelah tarawih nawa itu soma wadin. Meskipun mazhab Syafi'i paham niat itu letaknya apa? Di hati. Ya betul. Maksudnya niat itu diucapkan kapan waktunya? Ketika mengawali sesuatu yang wajib. Jadi kalau jenengan sholat Allahu Akbar, ya hatinya niat, lisannya apa? Takbir. Jenengan mau wudu, jenengan baru nyuci tangan niat, baru niat. Itu sunnah Pak Bu. Yang wajib itu ketika apa? Yang wajib ketika kita wudu pertama kali apa? Membasuh muka. Itu harus hatinya niat kita melakukan membasuh muka. Meskipun itu pengikut Syafi'iyah yang nggak paham, tapi rumusannya madhabnya semacam itu ya. Tapi kalau puasa itu pertama kali wajib waktunya kapan Pak? Terbitnya fajar. Ada nggak orang madhab Syafi'i mengintai fajar? Oh kalau sudah terbit fajar sodik, hatinya baru niatkan, seharusnya gitu. Tapi nggak bisa karena itu susah. Makanya apa? Menyimpang kaidah umum. Kaidah umum kan tempat niat di awal sesuatu yang wajib. Tapi giliran puasa, kalau puasa susah niatnya, yang penting malam, tidak harus pas terbitnya fajar. Ya. Tapi kalau di Muhammadiyah mudah ya. Intinya kalau di Muhammadiyah niat itu al-qasdu, yang penting punya menyengaja melakukan ibadah. Pokoknya kalau hatinya punya kehendak, ya itu sudah dianggap niat ya. Kemudian berikutnya tadi tentang izin suami istri, itu hadisnya kan dua. Kalau kita fikih klasik, apakah pandangan tarjih ini tidak menyelisih fikih klasik? Yang menyelisih, karena tidak hanya menyelisih mazhab Syafi'i, semua madhab. Nanti jenengan cek di semua kita fikih madhab bilang kalau istri wajib minta izin pada suami. Hanya pakai satu hadis, yaitu hadis Sofwan ibn Mu'attal. Ketika Sofwan ibn Mu'attal tadi istrinya suka puasa, disuruh apa? Disuruh apa? Membatalkan. Ketika istrinya konsultasi kepada Rasulullah mengklarifikasi, ya Sofwan ibn Mu'attal, apakah yang diceritakan istrimu betul? Sofwan ibn Mu'attal ternyata memberikan jawaban, ya Rasulullah, ana syabun, saya masih muda, fala asbir, saya tidak sabar kalau istri saya tiap hari puasa tidak minta izin saya. Itu kan tadi hak kebutuhan biologi suami terhalangi. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan apa? La tasum imra'atun illa bi'izni zawjiha. Janganlah seorang wanita itu berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Hadis Sofwan ibn Mu'attal ini berarti bicara hak hak istri
yang ditujukan untuk hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya, ya. Tapi ada hadis yang lain, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Amr ibn As itu kalau jenengan bingung tadi, ini Umar itu Amr ibn As itu nama lengkapnya kan Abdullah ibn Amr ibn As. Amr ibn As ini yang menaklukkan negeri Mesir. Makanya di Mesir itu ada Masjid Amr ibn As, itu masjid tertua di Mesir sebelum Masjid Al-Azhar. Amr ibn As ini yang mau selesai. Ini kan tadi dikatakan kalau laki-laki yang cukup soleh kalau siang puasa, kalau malam tahajud. Tapi sama Rasulullah ditegur, nggak usah kau lakukan itu kalau siang yang kadang puasa, kadang berpuasa. Kemudian apa? Kalau malam terkadang tidur, ya terkadang tahajud. Kemudian di antara nasihat Rasulullah bahwa inna li zaujika alaika hakon, sesungguhnya bagi istrimu atas engkau ada hak. Berarti bicara hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Berarti ada dua hadis yang berbicara tentang dua hak. Karena tadi Muhammadiyah menggunakan tadi asumsi integralistik dan asumsi apa? Hierarkis. Ada asumsi hierarkis norma itu ada persamaan, laki-laki dan perempuan kan memiliki kesamaan dalam konteks beribadah, sehingga diambil kesimpulan tadi pasutri hendaklah meminta izin atau bermusyawarah. Meskipun kata bermusyawarah itu jangan dipahami terlalu formal, ya. Intinya ya cukup ya diketahui lah itu. Nggak usah mau puasa istrinya diajak rapat atau sidang, itu jadi repot itu. Moderator juga kadang cekcok juga Pak, bukan semacam itu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf karena sudah jam 8 ya. Kita tutup kajian kita dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.